Terima kasih Pak Mikel, Bapak Ibu Saudara-saudari, suster dan frater. Pertama, kita perlu merenungkan lebih lanjut keberadaan kita sebagai perahu. Kita masih ingat lagunya Duel Sumbang atau Iwan Fals ya, Perahu Retak. Nah, kalau kita masuk dalam kategori perahu retak, tetapi harus bertolak ke tempat yang dalam, siapa yang memoles keretakan itu? Dan kita perlu cari tahu di mana sumber keretakan itu. Itulah yang akan kita coba cari tahu, karena sejak kita dilantik, kita diminta oleh Tuhan untuk mulai mendayung perahu kita, dan Tuhan pasti akan bilang begini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan makin ke dalam, berarti terpaan angin, goncangan gelombang itu akan semakin dahsyat. Dan ini pernah dialami oleh Petrus ketika Yesus bilang, coba bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu mereka kalang kabut, takut, karena diterpa oleh badai dan ombak. Nah, ketika kita menjadi perahu dalam fungsionaris pastoral, kira-kira ombak dan angin ribut yang akan menerpa kita itu siapa dan di mana? Itulah yang akan coba kita renungkan. Yang pasti, sebesar apapun gelora gelombang yang ada di sekitar kita untuk menerpa perahu keberadaan kita, satu saja kuncinya. Kata Yesus kepada Petrus, engkau masih ragu. Ketika kita ragu dengan kemampuan kita, ketika kita ragu dengan iman pada Tuhan, maka pada saat itulah, tanpa bertolak ke tempat yang dalam, kita akan tenggelam. Nah, pertanyaan untuk kita, di mana kunci kekuatan untuk perahu kita itu tetap tahan banting dan tahan uji? Itulah yang coba kita gali sekarang, dan Bapak Ibu, saya tidak memberikan bahan untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk keberadaan dan pelayanan kita, karena saya hanya menyampaikan bahan untuk bercermin dan melihat, lebih banyak itu lihat ke dalam diri. Maka pertanyaan utamanya nanti, who am I? Siapakah aku? Sampai lingkungan dan paroki memilih saya menjadi dewan pastoral. Maka lebih banyak melihat ke dalam diri, jangan lihat orang lain, jangan dengar apa kata orang dan opini publik, tapi lihatlah Tuhan yang berbicara di dalam dirimu. Di mana itu? Itu yang kita cari. Maka pesan pertama dari Pak Mikel itu baik, kosongkan hati, taruh telingamu di hatimu, taruh hatimu di telingamu, dengar dengan hati. Saya sendiri juga menyiapkan bahan ini dalam kekosongan. Bapak Ibu tahu kesibukan akhir-akhir ini kan, tadi malam kami habis rapat lanjut dengan podcast dengan Romo Baby bicara tentang reksa pastoral Kuskupan Denpasar sejak beliau dipercayakan menjadi direktur dari tahun 2002 sampai 2000 berapa sekarang. Karena reksa pastoral kita berjalan lebih tersistematis sejak Sinode 1 tahun 2001 yang dicanangkan oleh almarhum Monsinyur Benyamin Bria. Setelah beliau pulang dari Roma 2002, langsung diberikan kepercayaan untuk mempermak reksa pastoral di Kuskupan Denpasar. Seperti apa kisahnya, nanti dengar di podcast Gomsos paroki kita. Tadi malam kita berbincang-bincang tentang hal itu. Kemudian tadi kami jemput Bapak Uskup, karena Bapak Uskup delay, jadi sampainya sekitar hampir jam 2, lalu kita ke sini, ngobrol, dan tidak ada waktu untuk istirahat. Dan dalam kekosongan itulah, saya mencoba untuk menyiapkan bahan ini untuk Bapak Ibu. Saya berharap juga Bapak Ibu menerimanya dengan kekosongan hati. Tanggalkan segala macam perasaan dan pikiran, tapi mari buka hati untuk melihat hati kita sendiri. Kita tidak bisa melihat apa isi di rumah kita kalau kita tidak buka pintunya. Kita juga tidak bisa lihat apa isi di hati kita kalau tidak buka pintu hati kita. Jangan lihat orang lain, mari kita fokus ke hati kita masing-masing. Nah, pertanyaan utamanya adalah, who am I? Siapakah aku? Nah, untuk membantu kita melihat siapakah aku, mari kita ingat ketika kata-kata itu diucapkan oleh Elizabeth waktu mendapat kunjungan Maria. Seperti ini dia. Saya memakai kata-kata Elizabeth karena kita
paroki yang berpelindungkan pada Bunda Maria Immaculata. Dan ketika Maria mengunjungi Elizabeth, apa yang dirasakan oleh Elizabeth? Ini kata-katanya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu, ketika dengar kabar angin atau kabar burung bahwa kita direkomendasikan dari lingkungan atau KBG untuk menjadi fungsionaris pastoral, apa respon di hatimu? Pasti macam-macam. Ada yang senang dan bahagia karena dipercayakan, pasti juga ada yang menolak karena merasa tidak pantas dan tidak layak. Pasti ada banyak perasaan dan bercokol di hati. Sekarang cek rasa apa yang muncul pertama ketika mendengar berita dan cerita bahwa kamu direkomendasikan untuk menjadi fungsionaris pastoral. Cek sekarang di hati masing-masing, tidak perlu lihat ke saya. Nah, coba lihat, siapakah aku ini sampai umat di lingkungan dan parokiku memilih aku? Ada yang mau men-sharingkan perasaan yang bergejolak di hati ketika mendengar bahwa dipercayakan untuk menjadi fungsionaris pastoral, entah pengurus lingkungan, KBG, DPP? Ada yang mau mengungkapkan perasaan? Oke, satu yang senior, satu yang mediocre. Silakan ke sini. Sini, biar kedengaran. Cerita? Ungkapkan saja. Perasaannya bagaimana waktu dipilih atau direkomendasikan? Ke sini lagi. Baik, selamat sore semua. Jujur, sampai saya berdiri di sini, saya belum yakin apakah saya apakah saya mampu dengan tugas ini. Tapi ada satu penguatan yang memberikan saya yakin bahwa saya pada akhirnya rasa-rasanya kok memang saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Ya memang dengan tadi jujur saya dari awal saya mengatakan jujur aja memang belum yakin. Tapi orang Muslim mengatakan insya Allah saya akan bisa melaksanakan ini. Saya belajar persis kok tadi refleksi saya sebelum Romo buka ini Elizabeth itu tadi. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Silakan yang mediocre. Terima kasih Romo. Selamat sore Bapak Ibu. Supaya suaranya terekam dan tersimpan, bisa dijadikan kenangan untuk istri dan anak. Ya, terima kasih. Jujur saja sampai sekarang, atau dulu saya pernah juga menjadi DPP, khususnya di panggilan. Dan saya merasa terbebani, karena saya ex-seminari, malah mengajak orang untuk masuk seminari. Nah itu kan jadi, loh dia ini sudah keluar dari seminari kok ngajak. Gitu. Akhirnya tahun ini saya kembali terpilih menjadi seksi katekese. Awalnya saya terbebani juga. Jadi saya sempat diskusi sama Pak Girik, saya sempat cerita-cerita. Ya udah saya akan coba. Dan saya merenung. Apakah saya siap menerima, nantinya Pak Mikel akan telepon saya. Saya berpikir semoga Pak Mikel tidak telepon saya gitu. Tapi akhirnya Pak Mikel telepon saya pas sore.
Malaikat suruh itu. Ya, malaikat suruh. Akhirnya saya entah mengapa di dalam ada bisikan di telinga saya sering memberi kamu sesuatu, tetapi kenapa kamu tidak mau melayani saya? Jadi ya itulah, saya akhirnya terima panggilan itu. Jadi meskipun sampai sekarang masih terbebani, tetapi saya akan berusaha untuk melawan itu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita punya mediocre. Pasti masih ada orang lain yang punya perasaan yang mau diungkapkan. Untuk dua ungkapan hati yang sudah disampaikan, saya hanya berkomentar begini. Persis itu yang akan saya sampaikan. Jangan pernah bilang saya tidak mampu. Tapi cukup bilang saya mau. Nanti Tuhan yang memampukan. Kita akan lihat. Yang kedua, yang mantan seminari ketika disuruh menjadi seksi panggilan. Nggak usah merasa underdog. Yang penting jangan jadi dog. Kalau underdog kan istilah sepak bola kan, klub papan bawah gitu. Tapi kalau jadi dog, ini yang bahaya. Bisa dijadikan RW lagi sama orang. Nah, yang saya mau katakan begini, ingat Santo Paulus. Dia juga diklaim sebagai penjahat kelas kakap karena sudah membunuh banyak pengikut Yesus. Tapi kemudian dia jadi rasul para bangsa. Kalau tidak ada Paulus, kita pun tidak mengenal Kristus. Biarkan jadi mantan seminari terbaik kan. Lebih baik jadi mantan terbaik daripada isi sendiri. Oke, Bapak Ibu silakan bergulat dan bertanya ke dalam hati masing-masing. Orang bilang orang sukses akan memulai sesuatu dengan pergulatan. Kalau Anda menerima tawaran ini dengan sebuah pergulatan seperti itu tandanya Anda sedang menuju sukses. Yang terpenting, respon yang diberikan ketika kita mengalami ketergoncangan, pakai prinsip Bunda Maria, yaitu fiat voluntas tua. Aku ini cumalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena ketika kita dipilih, itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Suara Tuhan yang bersuara lewat diri umat. Makanya kenapa kemudian kami di tim formatur juga tidak mengutak-atik banyak itu rekomendasi dari umat untuk kepengurusan DPP. Karena kita menghargai, apalagi kalau mereka pakai itu lewat doa. Jangan lupa cerita tentang Uskup Ambrosius kan. Dia seorang prefektur di kota Roma. Waktu itu ada chaos di sana, ada pergantian uskup. Dia membantu untuk memfasilitasi pemilihan uskup di kota Milan. Karena ada pertengkaran, karena kubu-kubu itu ada di situ bertengkar, dia menenangkan suasana. Dan saat dia datang untuk menenangkan suasana, satu anak kecil berteriak, Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius. Dia bukan Katolik waktu itu, tapi dia menghargai suara anak kecil ini, kemudian dalam tempo 6 hari, dia menerima semua sakramen-sakramen untuk kemudian dia ditabiskan jadi uskup. Cuman dalam 6 hari. Kita ini sudah jadi Katolik berapa tahun? Itu prinsipnya. Jangan mengabaikan suara-suara anak kecil atau umat, karena itu Vox Populi, Vox Dei. Dan ketika kita dipilih untuk ke sini, itu karena Tuhan berbicara melalui mereka. Harus kita hargai. Karena kita tidak pernah bisa melihat Tuhan ini. Dia bisa bekerja lewat diri sesama. Sehingga kehadiran kita di sini dan pilihan dan panggilan untuk kita itu adalah pilihan Tuhan. Tadi malam kan Romo Baby sudah bicara. Dan Yesus bilang apa? Dan saya pernah menegaskan ini waktu kita pertemuan sebelum kita bawa nama-nama keuskupan kan. Sistem di dalam gereja itu prinsip Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kita itu pilihan Tuhan. Mari kita merespon dan menghargainya dengan hati yang tulus. Nah, mari kita membandingkan aku dan kisah ini. Lagi-lagi ini dijadikan inspirasi dan cermin, lebih banyak maknai untuk memaknai who am I, siapakah aku.
Ada yang mau berkomentar tentang cuplikan ini? Ada? Kalau boleh saya mengomentarin begini. Itu monyet. Monyet berjuang untuk mengeluarkan seekor kucing dari lumpur di sumur. Berarti dia dalam kondisi perlu diselamatkan. Kita, kalau bicara tentang petugas pastoral atau fungsionaris pastoral dalam gereja, yang paling utama dan pertama adalah menyelamatkan jiwa yang sedang merana. Seperti monyet tadi. Dia sedang berada di lumpur dosa. Banyak umat saudara kita yang ada di lumpur dosa. Biasanya kita senang kalau melihat orang berdosa dan suka berbicara orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu adalah santapan terbaik untuk digosipin dan diceritain. Nah, fungsionaris pastoral, apakah kita harus masuk ikut nimbrung ketika umat seperti itu responnya, melihat teman yang perlu diselamatkan karena jatuh dalam dosa dan kelemahan? Kalau kita ikut nimbrung, bukan berjuang menyelamatkan, berarti kita kalah jauh dengan monyet. Padahal manusia adalah monyet yang berjalan tegak. Jangan sampai hati monyet lebih mulia daripada hati kita, manusia yang kelasnya lebih tinggi dari monyet. Cek hati masing-masing, berhati manusia atau mungkin berhati monyet. Jangan lihat orang lain, lihat hati masing-masing. Bisa jadi hati monyet itu perlu, seperti monyet tadi. Dan jangan lupa, monyet dan kucing itu cumanlah binatang. Sehebat-hebat apapun dia berjuang untuk menyelamatkan sesama, dia butuh campur tangan manusia. Dan di akhir cerita, ada seorang anak yang datang membantu sehingga monyet itu sukses. Artinya apa? Manusia masih punya level dan martabat lebih tinggi daripada binatang. Nah, dulu waktu di satu paroki, saya cerita guyon begini. Saya kan piara 2 ekor anjing. Mau maknai underdog dan dog tadi itu. 2 ekor anjing ini ada yang besar, ada yang kecil. Mereka tidak boleh masuk pastoran. Saya akan bawa makan mereka di halaman luas itu di negara. 1-2 kali mereka coba masuk. Tapi setelah saya bilang, jangan masuk, ini untuk manusia. Kamu cukup di sini, nanti saya bawa makan kamu ke sini. Beberapa saat kemudian dia tidak mau masuk walaupun pintu terbuka. Lalu saya bilang begini, umat terkasih, berapa kali kira-kira Romo berkhotbah tentang perlu perbaikan sikap? Berkali-kali kan, bahkan diumumkan. Kalau anjing yang 1 kali 2 kali omong saja ikut dan taat, tapi umat berkali-kali diomongin tidak ikut dan taat, kira-kira level kita ada di bawah anjing atau di atas anjing? Nah, kembali ke dalam, tengoklah ke dalam diri masing-masing. Oke, kita kembali ke who am I, siapakah aku? Kalau dalam ajaran iman Katolik, aku itu begini. Aku adalah gambar dan rupa Allah. Nanti ada di kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 28. Aku adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah yang tampak. Dengan dianugerahi 3 kekuatan utama, akal budi, hati nurani, kehendak bebas. Mungkin salah satu bisa tolong untuk baca apa yang tertulis di Kejadian 1:26 sampai 28. Siapa yang bisa tolong baca? Yang suaranya lantang. Sini Ibu. Ibu yang terdepan. Karena tadi yang ber-PPS itu para bapak, sekarang yang membaca kitab suci, Ibu. Masukkan aja di sedikit. Di situ. Itu ada jepitannya. Balik. Oh ini ya. Enggak, ya tekan aja gini, begini aja. Oh. Ya, sudah. Oke. Okay. 26 sampai sini. Ya.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Bu. Jelas di sini kan, kenapa dalam kisah tadi monyet tidak sanggup sendiri berjuang untuk menyelamatkan kucing yang ada di kolam atau sumur. Karena ini kata kita suci. Manusia yang punya kuasa atas binatang-binatang, bukan binatang yang punya kuasa atas manusia. Walaupun yang terjadi sekarang mungkin di Lombok kurang. Kalau Bapak Ibu ke Bali atau ke kota besar, rasa penghargaan terhadap anjing jauh lebih tinggi daripada rasa penghargaan terhadap sesama. Karena kemana-mana orang pergi gendong anjing, bawa anjing, ketemu sesama, lupa sapa sesama, karena fokus pada jalan dengan anjing. Kalau di Eropa bahkan berlomba-lomba orang bawa anjing minta diberkati. Orang lupa bahwa yang jadi imago Dei, gambar dan rupa Allah itu manusia. Kenapa binatang lebih dihargai daripada menghargai manusia? Itu kan gambar dan rupa Allah. Dan jelas sekali di kitab Kejadian, setelah Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, Tuhan menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kalau mau lihat Allah, lihat saja diri sesama kita. Lihat saja diri kita sendiri di depan cermin. Itu adalah bentuk Allah yang konkret, yang tidak kita lihat, tapi kita bisa lihat di dalam diri kita sendiri, diri sesama kita. Dulu waktu Natal Jemberana tahun lalu kan kumpul semua diselenggarakan oleh Pemda dengan gereja-gereja dan semua masyarakat diundang. Waktu itu saya dimintain memberikan sebuah refleksi. Saya hanya bilang, Bapak Ibu, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan tidak pernah diciptakan menurut agama dan iman. Dan Tuhan menciptakan manusia karena satu alasan, cinta. Maka yang paling penting dalam hidup adalah menghidupkan cinta, bukan agama. Karena walaupun kita bilang orang beragama tanpa cinta, apa artinya? Mungkin ada yang ingat ketika Nick Vujicic. Ingat Nick Vujicic? Seorang dari mana? Dari Rusia atau apa yang tidak punya kaki dan tangan tapi menjadi seorang pengkhotbah. Beberapa tahun lalu dia diundang untuk ke Indonesia dan diwawancarai di beberapa TV. Lalu wartawan tanya, sebelum Anda pulang, apa pesanmu untuk Indonesia? Dia pesan apa? Hiduplah berdasarkan cinta, jangan berdasarkan agama. Karena ketika kita hidup berdasarkan agama, itu yang membuat kita kemudian membenci orang yang tidak seagama dengan kita sampai kita lupa mencintai. Dan kalau bicara cinta, di mana sumbernya? Hati. Maka Bapak Ibu kita coba lihat 3 kekuatan terbesar yang ada di dalam diri manusia. Akal budi, hati nurani, kehendak bebas. Akal budi untuk berpikir, hati nurani untuk menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Kehendak bebas untuk memilih, melakukan atau tidak melakukan. Untuk kita, akal budi selalu punya kandungan akal bulus. Itu dari manusia pertama. Contoh, ketika Adam dicobai ular, Hawa dicobai ular, dia menipu Hawa. Karena dia bilang, kenapa kamu tidak makan buah di pohon itu? Tuhan larang. Lalu ular bilang apa? Tuhan tipu kamu. Coba kamu makan, enak kok. Lalu dia makan. Setelah itu dia suruh Adam juga ikut makan. Adam mau saja.
Lalu kemudian ketika Tuhan datang, kenapa kamu makan? Mereka saling melemparkan. Adam bilang, itu perempuan yang kau kasih untuk saya dan yang suruh saya makan. Begitu Tuhan tanya itu perempuan Hawa, kenapa kau makan? Itu ular yang suruh saya makan. Artinya Bapak Ibu, akal membuat kita bisa menipu, memanipulasi, atau membela diri dengan mengkambing hitamkan orang lain. Nah ini bahaya terbesar untuk kita. Untuk membela dan membenarkan diri walaupun salah, kita memojokkan dan mempersalahkan orang lain. Karena itu paling gampang. Melemparkan kesalahan kepada orang atau berbicara tentang kesalahan orang. Seringkali saya bilang kalau orang belajar psikologi tahu ketika kita menggebu-gebu berbicara tentang kesalahan dan kelemahan orang, itu tandanya kita punya lebih buruk dari orang yang kita bicarakan. Itu ilmu psikologi yang bilang. Makanya saya bilang hati-hati menggebu-gebu berbicara negatif dan lemah tentang orang. Karena kalau orang belajar psikologi langsung ketahuan. Itu adalah cerminan dari apa yang ada di hatimu. Jadi itu, sehingga sebenarnya Bapak Ibu, yang paling utama itu coba cek hati kita. Akal memang berpeluang untuk bulus, tapi kalau dia dikontrol oleh hati, maka dia bisa berpikiran jernih. Untuk kita, iman Katolik dibangun di atas dasar akal budi dan hati. Karena bagi kita hati adalah bait Allah. Makanya bapak-bapak gereja seperti Thomas Aquinas atau Agustinus mereka bicara tentang fides et ratio, artinya iman dan akal budi. Bahwa kita beriman karena bisa dimengerti dan dipahami dengan otak. Dan apa yang kita pikirkan dengan otak perlu selalu diilhami oleh iman, diterangi oleh iman. Khotbah kemarin kan saya rasa begitu toh, lumen fidei, cahaya iman untuk menerangi otak. Karena yang jadi masalah, ketika otak berpikir hebat, hati tidak jalan, menciptakan persoalan. Mungkin Bapak Ibu pernah saya kasih cerita tentang Steve Jobs, penemu dan pencipta Apple. Apple kayak gini nih yang iPhone. Kan orangnya cerdas dan pintar. Tapi saking pintar dan cerdasnya dia lupa bahwa dia harus mencintai, mengasihi istrinya. Dia punya anak yang waktu itu sering bawa Walkman kemana-mana untuk dengar musik. Dia bilang ini terlalu ribet, maka diciptakanlah iPod. Satu lempeng kecil mengandung banyak lagu. Nah, yang jadi masalah begini, ketika dia sibuk dengan menciptakan produk Apple, dia lupa mencintai istrinya. Hasil akhirnya istrinya mati bunuh diri karena kehausan cinta dan kasih sayang. Jadi masalah hati. Kenapa kemudian orang bilang ketika kita bicara tentang IQ perlu dikontrol oleh EQ, emotional quotient. Ketika bicara tentang intellectual quotient dan emotional quotient, tanpa spirituality quotient juga tidak bisa. Makanya waktu kita misa penguburan kemarin tuh saya bicara tentang pentingnya spiritualitas atau kerohanian. Beda dengan masalah psikologi. Kita punya masalah psikologi, kita pergi ke psikiater. Kita mengalami gangguan jiwa, pergi ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau Anda gangguan rohani kan tidak perlu ke rumah sakit jiwa, tidak perlu ke psikiater. Tapi Anda perlu ke mana? Ke gereja, misa. Untuk apa kita berdoa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Karena kita datang dengan penyakit, dengan persoalan rohani. Itu. Jadi cara untuk cuci jiwa yang mengalami sakit secara rohani, ke gereja, datang misa, berdoa, adorasi, itu cara terbaik. Jangan pergi ke tempat-tempat hiburan, sekejap Anda terhibur, pulang, kesepian lagi. Karena masalah kesepian atau masalah hati tidak bisa diobati dengan dunia yang gemerlap. Kita menghabiskan uang di sana, teler-teler sedikit. Mungkin juga ya, orang yang mengkonsumsi narkoba. Hidup fly, enjoy. Habis itu barang, habis fly-nya. Yang tersisa penyakitnya. Jadi beda antara bergembira dan bahagia. Kita ke gereja bukan untuk bergembira saja, tapi untuk bahagia. Makanya kalau kita terima sabda Tuhan,
berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita terima itu untuk bahagia. Itu. Maka sekarang yang perlu kita lihat itu hati nurani. Soal kehendak, kita itu selalu diajarkan supaya jangan memaksakan kehendak kita di hadapan Tuhan, tapi biarkan kehendak Allah terjadi. Saya rasa ini khotbah tadi atau kemarin ya. Ucapan dari Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf dari Jerman. Dia memaklumkan bahwa Allah telah mati. Dia punya pemikiran utama itu will to power, kehendak untuk berkuasa. Setiap orang punya kehendak untuk berkuasa. Dan karena saking besarnya rasa menguasai dalam diri seorang, dia lupa masih ada penguasa. Makanya dia bilang Allah telah mati. Bukan karena Allahnya yang mati, tapi manusia mematikan Allah dengan tidak bergantung dan percaya kepada Allah. Itu konsepnya. Jadi untuk kita tidak bisa memaksakan kehendak di hadapan Allah, juga dalam pelayanan-pelayanan kita. Yang perlu kita bawa dalam doa, biar sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Yesus sudah mengajarkan kita, dalam kondisi kegalauan atau dilematis, yang dilakukan adalah berpasrah kepada kehendak Allah. Ini juga khotbah kemarin itu tadi. Di padang gurun, di Taman Getsemani, Yesus menghadapi kenyataan antara dia harus menyelamatkan manusia, tapi dengan jalan memanggul dan mati disalib. Kan tidak mudah itu. Ada peperangan besar di dalam hatinya, sampai akhirnya dia bilang, bagaimana? Bapa, kalau saja Bapa mau, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi kehendakmu terjadi. Bunda Maria ketika mengalami kegoncangan di hati, seperti rasa yang dimiliki oleh Bapak tadi, dan kita punya ex-seminari, ada rasa galau, ada rasa tidak pantas, ada rasa tidak layak. Dan dia ungkapkan itu kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan saya belum punya suami. Tapi malaikat bilang apa? Jangan takut, hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita itu punya kasih karunia di hadapan Allah, makanya kita dipilih. Tinggal sekarang masalah kita percaya nggak kita dipilih Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah jatuh cinta untuk memilih kita, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kita, walau kita tidak mampu. Kita para imam setiap kali ditabiskan, selalu ada kata-kata begini dari Bapak Uskup untuk berdoa. Ya Tuhan, engkau telah memanggil hambamu, bukan karena dia mampu, tapi dalam ketidakmampuannya, biarkan kekuatanmu bekerja. Itu, jadi masalah utamanya hati, dan pastikan bahwa di hati kita itu ada iman. Makanya kali ini saya mengajak para fungsionaris pastoral lebih banyak lihat ke hati, check up hati. Oke, sekarang kita masuk pada, mari kita check up hati kita. Ada apa dan siapa di hatiku? Cek. Pasti banyak perasaan yang bergejolak. Mungkin juga rasa iri dan benci masih ada. Mungkin juga rasa jengkel dan dendam dengan pengalaman masa lalu masih bercokol. Tapi mau dibawa sampai kapan? Makanya check up hati. Yang paling utama tanya itu, adakah Tuhan di hatiku? Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran tentang coba check up hati seperti ini. Cek hatimu. Ini hati. Ada apa dan siapa di dalamnya? Hati yang gelap dihuni oleh 7 dosa pokok yang dilambangkan oleh 7 binatang. Merak, angkuh dan sombong. Kambing, keras kepala. Babi, nafsu. Kura-kura, keras hati. Harimau, benci. Ular, sombong. Harimau marah. Ular, tipu, sombong. Bohong. Yang terakhir, anjing itu mencuri. Itu 7 dosa pokok. Cek di hatimu. Ada binatang apa di sana? Mungkin angkuh atau sombongkah? Atau burung merak? Mungkin keras hati dan keras kepala, egois. Mungkin terlalu nafsunya liar. Ini egois ingat diri. Atau seperti harimau, sehingga kita menjadi serigala berbulu domba. Tampaknya lembut tapi hatinya seperti serigala. Nah, banyak juga begitu. Di depan senyum-senyum, di belakang dia ganas seperti serigala. Cek hatimu. Jangan sampai kita begitu.
di depan Romo, di depan teman-teman, kita murah senyum, di belakang ancur mina, kita menghina orang. Nah, cek. Ini, bohong, tipu. Itu. Mencuri ini tidak hanya mencuri barang, mencuri hati dan mencuri pakaian, apa juga perhatian juga bagian dari mencuri. Oke, ini sedikit gambaran untuk check up hati. Maka ini ada penjelasan. Ini bukan hati dalam tubuh jasmani, tetapi hati alkitabiah yang menggambarkan sifat manusia atau pribadi manusia. Kebun hati manusia dalam gambar dihuni oleh banyak binatang, 7 ekor melambangkan 7 dosa pokok. Pertanyaannya, bagaimana mengeluarkan dan membersihkan hati dari kandang binatang ini? Gimana? Itulah perlunya rekoleksi seperti ini Bapak Ibu. Supaya kita check up hati. Sebelum kita bekerja, pastikan hati kita itu tulus. Supaya nanti kita sampai pada prinsip omnia in caritate. Lakukan apapun dengan kasih. Nah sekarang coba. Ini penjelasan tentang hati yang dihuni oleh iblis. Iblislah, ini dari Injil Yohanes. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Jadi ini bosnya di hati yang gelap. Karena memang logikanya begini, kita itu takut setan di tempat yang gelap kan? Dan kalau di tempat terang, kita tidak terlalu berpikir pasti ada setan di situ. Maka kalau hati kita gelap, setan itu suka tinggal di dalamnya. Dan kalau setan sudah berkuasa, dia bebas mengatur hati kita. Sehingga kita rasa iri dan benci itu prestasi. Memusuhi orang itu hebat. Bercerita tentang kejelekan orang itu prestasi. Nah, itu kan iblis yang suruh. Kau terus buat gitu, kau terus. Sampai kita lupa diri. Nah, mari mengeluarkan si iblis dengan antek-anteknya itu dengan cara begini. Jika manusia tidak mau berubah atau bertobat, keadaan hatinya akan semakin gelap dan raja kegelapan akan bertahta menjadi raja di hatinya. Tidak mengherankan kalau dosa semakin merajalela dan menghancurkan hidup manusia. Ini. Bapak Ibu, ini kan hati yang gelap. Ini bosnya, iblis. Dia merajai. Dia atur foya-foya ini. Kenapa dia berkuasa? Karena kita taruh Roh Kudus dan sabda Allah di luar hati. Setiap kali dengar kitab suci, bukan dengar dengan hati, dengar dengan telinga. Habis itu tidak ada sisanya. Padahal dia perlu harus sampai ke hati, karena takutnya jangan sampai di hati ada ini. Maka perjuangan kita adalah bagaimana supaya Roh Kudus dan sabda Allah itu merebut kembali hati kita, supaya hati jadi terang. Maka manusia harus sungguh-sungguh mau berubah. Perlu check up rohani, perlu revolusi hati untuk menjadi manusia baru, pribadi yang terikat dalam persekutuan mistik dengan Kristus. Nah, makanya kemarin malam Romo Baby bicara tentang perlunya kesatuan dengan Kristus setelah kita dengar firman Allah. Kan itu kemarin. Nanti kita lihat bagian itunya. Jadi panggilan kita menjadi fungsionaris pastoral karena sesuai dengan firman Allah yang coba kita rawat dengan bersatu dengan Kristus lewat Ekaristi. Makanya Bapak Ibu yang paling penting dalam misa itu apa? Sabda Allah dan Ekaristi itu. Setelah kita dengar sabda Allah, kita dikuatkan lagi dengan tubuh Kristus. Supaya dia betul masuk, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Kalau Kristus berjalan bersama kita, biar kita tidak mampu, pasti mampu. Yang jadi masalah, kita sudah tidak mampu, tapi tidak mau bersatu dengan Kristus. Makanya, kenapa saya selalu mengajak, kalau kita jadi DPP, jangan tunggu hari Minggu baru misa. Coba sesekali harian untuk menjaga kesatuan dengan Kristus. Karena kita melaksanakan tugas Kristus, membangun tubuh mistik Kristus lewat gereja. Itu maksudnya. Nah, ini gambarnya sudah. Jadi ketika kita membuka hati untuk sabda Allah dan Roh Kudus, dia mulai pelan-pelan masuk. Dan prinsipnya jelas dan logikanya jelas. Setan kalau sudah mulai terang, pasti dia takut. Takut ketahuan, dia ada di situ. Ini sudah mulai ada terang. Nah, dia pontang-panting. Ini bosnya tadi yang duduk hebat-hebat di kursi. Setelah masuk Roh Kudus dan sabda Allah,
pontang panting dia lari. Dia tadi pikir lagi anak buahnya ini. Jadi sekarang mari kita revolusi hati kita, check up hati kita. Pasti sebagai manusia kita tidak mampu, maka kita butuh biarkan Tuhan sentuh hati kita. Maka Bapak Ibu buka hatimu, biarkan Tuhan menyentuh hatimu, dan saya akan membantu dengan Anda boleh menyimak lagu ini. Nah, teknologi ini kadang-kadang menyiksa kita juga. Jangan lupa check up hati. Biarkan Tuhan dan Bapa yang menyentuh hati kita, karena kita sendiri pasti tidak mampu. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Oke. Kapan saat terbaik Bapa itu sentuh hati kita? Makanya jangan abaikan misa dan salve Jumat pertama. Jangan abaikan doa 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria. Karena di situ setiap kali Salam Maria kita ungkapkan, Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Jadi kita teman-teman fungsionaris pastoral, jangan lupa Jumat pertama. Tidak perlu setiap hari Jumat. Nanti ke depannya kita akan melihat kita cukup salve Jumat pertama karena kita masih punya misa di ruang adorasi setiap hari Selasa. Sehingga ke depan hari Jumat tidak selalu dengan salve. Yang penting Jumat pertama Anda datang. Syukur kalau Jumat lain juga datang. Untuk apa? Check up hati dan cuci hati. Karena di situ kita membuka hati di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau kamu pernah atau coba nanti buat novena Hati Kudus Yesus, di bagian terakhir itu di buku Doa Sumber Kekuatan ada kata-kata begini dari Yesus. Jika engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Bapak Ibu, novena penting, perlu. Seperti yang saya pernah ceritakan, saya baru berani berkarya pastoral di sini setelah saya pastikan saya harus jatuh cinta untuk mencintai gereja di paroki ini setelah melalui novena 3 Salam Maria dan novena Hati Kudus Yesus. Itu karena doa itu penting. Kenapa buku itu disebut doa sumber kekuatan? Karena memang sumber kekuatan kita ada dalam doa. Yesus saja setiap hari habis melayani pergi ke bukit berdoa di sana. Yesus, Tuhan, apalagi kita yang anak-anak Yesus. Penting dan perlu untuk kita berdoa. Nah, setelah kita membiarkan Bapa sentuh hati kita, tidak mungkin Bapa tidak sentuh kalau kita sudah buka hati. Sama dengan orang akan masuk di rumah kita kalau kita buka pintunya. Maka Tuhan pun masuk di hati kita kalau buka pintu hati kita. Anggap saja dengan lagu yang singkat tadi, kita sudah buka pintu hati kita untuk disentuh oleh Bapa. Nah, kalau Bapa sudah masuk, lihat kondisinya. Lihat, kita akan jadi manusia baru dalam kuasa Roh Kudus. Ada di Galatia 5, 22-25 itu 7 buah roh. 7 buah roh itulah yang bisa mengusir 7 dosa pokok. Supaya hati kita tidak jadi kandang binatang dengan 7 dosa pokok, tapi menjadi bait Allah dengan ini adalah kekuatan 7 buah roh. Apa itu 7 buah roh? Nah, kalau sudah hati terang itu begini. Setan dengan antek-anteknya akan keluar, tapi tidak lari jauh. Dia tetap ada di sekitar bagian kita yang lain, di luar hati, atau di lingkungan sekitar kita. Ingat waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun, setelah iblis kalah, dia bilang apa? Sudahlah Yesus, kali ini engkau menang. Tapi saya tunggu lagi kapan kesempatan terbaik, saya masuk lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau lengah sedikit, itu setan antre untuk masuk lagi. Maka cara memagari hati seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa misa supaya Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Jangan lupa jaga dan bingkai hati dengan Hati Kudus Yesus. Nah, kalau Tuhan sudah masuk dengan kekuatan sabda Allah, salib, merpati, ini hasilnya. Ada buah roh yang menghuni hati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan di dalam hati kita akan tercermin dari ekspresi wajah. Kalau wajah tersenyum dan cerah, berarti memang ada kasih dan sukacita dan damai di hati. Kalau orang yang tidak ada sukacita dan damai di hati, akan terpercik dalam muka cemberut, muka muruk, muka murung, seperti orang baru pulang dari kuburan. Bahasanya Paus Fransiskus kan. Jadi orang Katolik harus bawa sukacita, bukan bawa wajah seperti orang pulang dari kuburan. Kalau mau punya wajah sukacita, biarkan hatimu dihuni oleh 7 buah roh. Dan itu dihasilkan oleh sabda Allah dan sakramen-sakramen. Inilah hidup yang bahagia. Inilah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, ini kata kunci, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Cara bersekutu dengan Kristus, ya,
dengar sabdanya, makan tubuhnya. Itu real itu. Yesus yang masuk dalam tubuh kita, kita tinggal dalam Kristus yang oleh Romo Baby tadi malam diungkapkan. Nanti saya ulangin lagi. Ini modelnya, kalau check out itu. Check up hati itu begini, antre para malaikat untuk mau datang masuk lagi di hati kita. Oke. Maka pemberian diri kita setelah kita cuci hati kita dan dihuni oleh 7 buah roh, kita bisa melayani dengan prinsip omnia in caritate. Lakukan apapun dengan kasih. Ini dia kata-kata dari Santo Paulus di 1 Korintus bab 16 ayat 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ini, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tuh. Tidak mungkin kita melakukan dalam kasih kalau di hati memang tidak ada kasih. Ingat, buah pertama dari roh adalah kasih. Makanya Yesus mengajarkan hukum utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap yang ada padamu. Yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi dan untuk menjawab keraguan kita, saya tulis begini. Setelah kita mengenal siapakah aku, satu hal yang perlu kita ingat, kita itu manusia berdosa yang lemah dan rapuh. Bukan Superman, bukan malaikat. Saya pakai istilah hati ternoda karena kita punya pelindung hati tak bernoda, Bunda Maria. Maka aku dipanggilnya dari hati yang ternoda, bukan hati yang suci. Nanti kita lihat contohnya. Maka pertanyaannya, pantaskah aku dengan hati ternoda, dengan kerapuhan, kelemahan, dan keberdosaanku menjadi alat di tangan Tuhan itu rekan kerja Allah? Pantas? Kalau tanya kepada diri sendiri, pasti kita bilang tidak pantas. Waktu rapat di aula kan saya bilang, waktu terima komuni juga kan kita bilang kita tidak layak dan tidak pantas. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah itu kita tetap maju terima kan. Kita terima bukan karena kita pantas dan layak, karena kita tidak pantas dan tidak layak. Kita pun dipanggil untuk mengabdi dalam pelayanan di DPP, bukan karena kita pantas dan layak, karena kita tidak pantas dan tidak layak. Lihat para rasul. Bagaimana seorang nelayan pantas jadi murid Kristus? Bagaimana Petrus yang pelin-pelan juga pantas diberikan mandat sebagai badas gereja? Bagaimana seorang Paulus yang tukang bunuh dan penjahat kelas kakap jadi rasul? Para kudus, coba baca di cerita sejarah para kudus. Orang baru jadi kudus setelah dia mati. Waktu dia hidup, pasti dia terkontaminasi dengan kelemahan manusiawinya. Dan dia pasti berdosa. Kita lihat ini, pemungut cukai dan orang berdosa. Ini kan kelompok yang selalu tidak disukai dan dianggap tidak pantas oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus mampir di rumah Sakeus dan makan bersama orang berdosa, mereka cibir, gurumu itu kenapa makan di rumah orang berdosa? Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang suci dan benar, aku datang untuk orang sakit dan orang berdosa. Maka Yesus itu sayang betul orang berdosa. Sampai dia mampir di rumah Sakeus. Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu. Demikian juga ketika orang berdosa yang lain. Katakanlah wanita berdosa, perempuan berzina, seperti itu Maria Magdalena. Kan dianggap sebagai perempuan berdosa. Tapi coba lihat, waktu ada cerita, ahli Taurat dan orang Farisi bawa dia di hadapan Yesus, minta dihakimi karena dia kedapatan berzina. Apa Yesus bilang apa? Jika di antara kamu ada yang merasa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan perempuan itu dengan batu. Tidak ada yang berani. Kenapa? Mereka berdosa. Dan setelah mereka semua pergi, Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita gemar berbicara dosa, kesalahan, dan kelemahan orang, kita adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi mulai sekarang ingat, kalau masih gemar berbicara tentang kelemahan, dosa, dan persoalan orang, jangan sampai kita itu ahli Taurat dan orang Farisi. Pura-pura merasa diri kudus dan suci dengan memojokkan orang lain sebagai orang tidak pantas dan tidak layak dan berdosa. Hati-hati. Nah, cerita yang lain ketika ada 2 orang datang berdoa di bait Allah. Satunya orang Farisi, satunya orang berdosa.
Orang Farisi datang dan berdoa, Tuhan, aku tidak seperti dia, begini dan begitu. Aku bersedekah, aku segala macam puji dirinya kan. Tapi tiba-tiba orang berdosa datang cuma dan bilang, Tuhan, aku tidak pantas dan tidak layak, aku sudah berdosa. Yesus bilang apa? Siapa yang doanya sampai ke telinga Tuhan? Orang yang merasa diri berdosa, bukan orang yang merasa diri benar dan suci. Jadi betapa berharganya hati ternoda di hadapan Tuhan. Yang paling penting, bawa dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Nah, makanya karena tidak ada yang sempurna di antara kita, dan Yesus pun pakai orang berdosa, maka jangan merasa underdog, dan apalagi menjadi dog. Boleh menyadari tak pantas, tapi jangan bilang tidak mau. Itu yang saya bilang tadi kan. Boleh kita menyadari bahwa saya tidak pantas, tapi jangan tidak mau. Tetap mau walau menemukan diri tidak pantas dan tidak layak. Karena kalau kita tidak menerima, ingat kata Romo Baby semalam, kita mengingkari janji waktu kita baptis, dan itu masuk kategori pengkhianat. Nah, kita kan sudah janji waktu dibaptis, setiap malam Paskah, kalau kita punya anak baptis, kalau anak kita kawin, janji lagi, waktu kita nikah, janji lagi. Karena kita sudah janji, makanya Tuhan pakai kita. Dan inilah alasan utama gereja sinodal, persekutuan, partisipasi dalam misi, karena kita itu rekan kerja Allah yang memang dibutuhkan oleh Tuhan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Kita dipanggil bukan karena mampu, tetapi terutama karena mau. Tadi sudah saya singgung kan. Yang penting mau saja dulu. Kan Tuhan yang panggil, nanti urusan Tuhan bagaimana poles kita. Yang paling penting selalu buka hati kepada Tuhan. Jangan paksa jalan sendiri, berjalanlah selalu bersama Tuhan. Nanti Allah yang memampukan. Oke, agar mampu dalam keberdosaan dan ketidakmampuan, maka ini tipsnya yang tadi malam disampaikan oleh Romo Baby. Hiduplah dengan bersumber pada firman Tuhan. Jangan lupa baca kitab suci, jangan lupa dengar firman Tuhan. Saya itu kenapa selalu share renungan harian, siapa tahu Anda tergerak hati mau dengar sedikit. Mungkin tidak dipahami, tapi biarkan sabda Allah itu masuk di dalam diri kita. Nanti dia yang bekerja dari dalam. Setiap sabda Allah ada roh. Kan di Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Setiap sabda Allah, kata-kata kita suci itu ada rohnya. Kalau biarkan dia masuk, nanti dia bekerja. Jangan paksa diri. Bilang saya tidak mengerti. Biarkan saja. Anda sambil buat apapun, apalagi di zaman canggih ini, kan Anda tinggal buka. Bolehlah buat yang lain. Nanti dia berbicara dari sana. Siapa tahu ada 1-2 kata yang masuk sampai di hati kan. Itu. Yang penting dikondisikan. Kemudian, ini persatuan dengan Yesus melalui Ekaristi dan sakramen lainnya. Ini persatuan dengan Yesus. Karena kita itu alat di tangan Tuhan. Dan cara terbaik untuk menyatu dengan Yesus adalah Ekaristi. Sabdanya masuk, tubuhnya masuk. Dan kata Romo Baby tadi malam, ada 3 makna yang dapat dipetik kalau kita bersatu dengan Kristus melalui Ekaristi. Pertama, Yesus bilang, siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Itu Yesus masuk di kita. Yang kedua, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal. Kita kan mau masuk surga semua ini. Yang ketiga, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia kubangkitkan pada akhir zaman. Kita semua mau bangkit kan? Dan ingat, waktu Yesus mengutus para murid ke desa-desa, mereka sukses menyembuhkan orang sakit dan melumpuhkan setan. Setelah itu mereka pulang. Mereka datang bawa kabar sukacita. Guru, kami sukses bisa menyembuhkan orang. Habis itu usir setan-setan. Apa komentar Yesus? Apa Yesus bilang? Bersukacitalah. Bukan saja karena kamu menaklukkan setan dan menyembuhkan orang. Tapi dengan itu namamu terdaftar di surga. Bapak Ibu, kita terlibat begini supaya nama kita terdaftar di surga. Semua mau masuk surga kan? Maka keterlibatan kita itu investasi untuk surga. Maka tidak ada gaji tapi bukan tidak dirahmati. Ingat baik-baik. Kita tidak diupahin tapi bukan tidak dirahmati. Nanti cari di TikTok atau YouTube,
kata-kata dari Mary Riana, perbedaan antara upah dan gaji atau rahmat. Ada di situ. Jadi persatuan dengan Kristus. Makanya saya bilang jangan lupa datang misa. Jangan tunggu hari Minggu, hari-hari harian kalau ada waktu datang. Jumat pertama tolong datang. Nah, yang ketiga jaga komunio dengan komunikasi dan koordinasi solid ke dalam, solider keluar. Ini relasi dengan manusia. Dua hal pertama tadi relasi dengan Tuhan. Jadi vertikal dan horizontal. Seperti salib kan vertikal menghubungkan kita dengan Tuhan, dunia dan surga. Kesampingkan merangkul semua. Jadi tugas DPP kita itu seperti memanggul dan disalipin. Untuk dengan Tuhan kita dihubungkan dengan surga, untuk sesama kita merangkul. Dan sumbernya di mana? Komunio. Kenapa terima komuni disebut komuni? Karena yang paling penting untuk menjaga kesatuan. Karena kita makan dari satu tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan waktu anak domba Allah. Jadi sumbernya satu. Seperti yang saya bilang, masa kita makan tubuh Kristus yang satu dan sama? Setelah itu keluar kita bertengkar, kita baku ini, itu. Loh, Yesusnya masuk mana? Padahal kita satu. Dan perlu jaga komunikasi dan koordinasi. Ini selalu jadi kata kunci. Dalam komunitas, komunio itu kan membentuk komunitas. Sebuah paguyuban. Dan komunitas fungsionaris pastoral itu perlu dijaga dengan terima komuni. Supaya Kristus masuk dan kita jaga komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama. Juga ada koordinasi. Itu penting. Makanya 3 ketua bidang itu disebut koordinator bidang. Supaya ada koordinasi. Tidak mudah, tapi akan mudah kalau membiarkan roh Tuhan bekerja. Kan roh Tuhan yang satu dan sama nanti akan bekerja di dalam diri kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan iman. Jadi, ada kesatuan dengan sesama anggota, seperti kita kumpul-kumpul begini, itu kan untuk menjaga kesatuan, persekutuan dalam partisipasi. Lalu ini, menjadi pemersatu dan tidak menjadi pemecah belah. Ini juga ingat. Menjadi pemersatu dan tidak jadi pemecah belah. Ini bahaya terbesar untuk kita. Gereja Katolik memang satu, sifat pertamanya satu. Tapi dalam kenyataan, masih lebih baik teman-teman Protestan yang banyak, yang denominasi daripada kita. Kenapa? Satu di luarnya, tapi di dalamnya banyak kelompoknya kan? Benar Pak Mikel? Banyak kelompoknya. Kelompok si ini, kelompok si itu. Kita Dewan jangan bentuk kelompok si ini dan si itu. Kita itu satu. Besok dilantik satu. SK satu. Ingat itu. Jangan Romo bilang lain, ketua bidang bilang lain, seksi bilang lain, kaling lain. Semua nanti lama-lama jadi kelainan kita. Ya, karena lain-lain. Kalau kelebihan lain-lain jadinya kelainan. Mau jadi DPP kelainan, kan tidak mau tuh. Tuh. Dan ini pesannya. Jadikanlah dirimu sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan dan gereja. Dirimu bukan yang ada padamu. Persembahkan dirimu. Silakan nyimak lagunya dan kata-katanya. Dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini. Ku sadari kasih-Mu yang berlimpah tiada batas, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri
Apa yang ada padaku, tiada harta yang berarti ku miliki. Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Ku sadari sungguh kasih-Mu, Tuhan, yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku, Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu, apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki. Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku. Oke, jadikan dirimu sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan dan gereja, karena kalau sudah mempersembahkan diri untuk Tuhan, ada satu hal yang Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Selama 18 tahun jadi imam, dengan moto tabisan aku tidak seorang diri, itu saja kunci dan kekuatan untuk saya ketika dimanapun saya dipanggil dan diutus sebagai imam, dengan banyak gelombang, gelora, dan angin serta badai. Apapun tantangannya, selalu yakinkan diri bahwa aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku. Bertolak dari pengalaman Yesus ketika dia sedang berdoa, dia bilang kepada muridnya, kamu akan dicerai-beraikan dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi sesungguhnya aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Ada waktu kita ditinggalkan sendiri oleh teman-teman. Ada waktu kita harus berjuang sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dan inilah sebuah refleksi terakhir untuk kita, untuk meyakinkan kita jangan takut menjadi pelayan di tangan Tuhan, karena Tuhan tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri.
dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai. Kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cinta yang takkan pernah sirna buat kita, Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Walau berat lalui jalan terjal, kita perlu tetap setia padanya. Walau ada rasa lelah pantang menyerah, Dia takkan biarkan kita berjuang sendiri. Aku tidak seorang diri, Sudah mulai. aku tidak Ya, ini sudah selesai. berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku
Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa pastikan Bapa ada di hatimu supaya tidak berjalan sendiri. Apapun tantangan, kesulitan, gelombang, dan gelora, kalau sudah berjalan bersama Tuhan, kita akan aman. Begitupun tugas karya dan pelayanan kita. Berjalanlah selalu bersama Yesus, dan besok kita akan menerima kekuatan dari Allah melalui rahmat yang akan diberikan oleh Bapak Uskup melalui pelantikan. Selanjutnya silakan Anda makan, lalu geladi dan siap hati dan pikiran dan fisik untuk pelantikan besok. Sekian dan terima kasih.